kadang kita identik mencari jati diri kita. Kadang kita suka melakukan atau senang mencoba hal-hal, itu kadang positif, kadang juga negatif. Nah, sebagai generasi remaja muslim nih, bagaimana sih cara kita untuk menyikapi keadaan ini gitu. Nah, daripada berlama-lama lagi nih, kita langsung aja menuju teman-teman kita yang udah ada di studio. Mr. Abu dan Mr. Jibril, sudah siap? Oke, Insya Allah siap. Oke, kalau gitu waktu dan tempat saya silakan. Oke, thank you so much Kika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Good morning everyone. Morning. Selamat pagi. Hello. Welcome to Chit Chat Podcast with SMPA 13 Surabaya. Event ini diselenggarakan oleh OSIS MPK SMPA 13 yang berkolaborasi dengan pihak sekolah. Sebelumnya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Anindya kelas 8A atau Ayu yang sudah bersukarela nih untuk mendesainkan background di belakang kita. Backgroundnya sangat bagus banget nih. Estetik, memberikan rasa semangat nih. Anyway, hai teman-teman, Sultan Flambo di sini bersama dengan sahabat kita. Saya Jibril Atamulana dalam episode Ngobrol Santai dengan tema Adab dalam menyongsong era milenial. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, izinkan kami untuk menjadi moderator di event pagi hari ini dan menemani kalian selama 1 jam ke depan. Jadi jangan bosan dulu nih sama kita. Ya dong, harus tetap semangat. Dan ini kita lihat di screennya ini sudah senyum-senyum semua, sumringah pagi ini ya. Iya, mereka kayak udah siap gitu mau menerima sudah materi. Siap dong, karena kan biar nggak hanya moderatornya saja nih yang semangat. Nah, gimana nih kabarnya kalian semua? Insya Allah baik kan ya? Baik, insya Allah. Insya Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya Robbal Alamin. Oh iya, Mbo. Oh iya, Bi. Aku serius loh. Serius? Duh, aku iya. Kenapa? Nah, kalau berhubungan dengan event dengan tema adab dalam menyongsong era milenial, apa hal pertama yang muncul di pikiranmu saat kamu mendengar kata-kata remaja milenial atau yang kerap disebut Gen Z? Atau generasi TikTokers ya zaman sekarang ya kayaknya. Nah, kalau menurutku sih pasti generasi zaman sekarang tuh berkaitan ya dengan era globalisasi serta perkembangan teknologi. Karena kan kita tahu ya, kita hidup di abad 21 dan terutama setelah pandemi ini kita pasti akan selalu mengandalkan perkembangan teknologi. Kita setiap hari mengenalnya hanyalah media sosial, scroll TikTok, Instagram sampai matanya diajak nge-gym itu, berotot ya kan guys? Iya, benar juga sih. Dan pastinya itu kan memberikan dampak positif sekaligus negatif bagi kita semua. Setuju nggak Bikam? Wah, setuju banget dong dari experience sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, dampak positif maupun negatif telah terjadi di sekitar kita. Bahkan kita sendiri telah merasakan dampak negatif dari era globalisasi. Nah, sebagai remaja milenial, kita juga harus bisa memahami dampak-dampak negatif dan positif dari era globalisasi. Ya, bener banget. Dan Bi, kan kita sudah punya tema spesial nih. Gimana langsung kita diskusikan saja dengan tamu spesial kita. Wah. Dia sudah didatangkan jauh-jauh nih. Jauh dari mana, Pak? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Wah, jauh banget ya ternyata. Ini sudah prepare, sudah siap untuk khusus untuk kita ya sebagai narasumber spesial nih. Iya, wah, pas sekali. Nah, kira-kira teman-teman yang ada di Zoom meeting ada yang penasaran nggak narasumber kita siapa pada pagi hari ini? Ada yang penasaran? Waduh. Gak ada. Oh, nggak ada ya? Kok ada yang penasaran nih, parah-parah? Ada yang penasaran nggak? Ada. Oh, ada. Alhamdulillah ada Mas. Ya. Nah, anyways, teman-teman, beliau ini adalah Kepala Bidang Keagamaan dan Takmir Masjid Al-Azhar Cabang Jawa Timur. Beliau ini juga telah menyelesaikan studi pasca sarjana pendidikan agama Islam di Universitas Muhammadiyah Malang. Ada Ustadz Hazard Hanafi MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustadz? Inni bi khair. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, tadi kan kita udah berbicara nih dikit tentang era globalisasi dan juga remaja milenial.
Kayaknya ini waktu yang tepat nggak sih buat langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ustadz Azhar Hanafi. Bener banget nih, pastinya tepat dong ya. Nah, saat ini kita akan ngobrol santai aja ya. Jadi kita akan Q&A dan supaya atmosfernya makin menyenangkan tapi juga nggak tegang gitu, Ustadz. Nah, Gimana? menurut Ustadz Hanafi nih, apa sih kira-kira hal yang bisa dipersiapkan oleh para istilahnya Gen Z ini untuk menerima dampak dari globalisasi? Baik. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak sekalian dan para pemirsa seluruhnya, baik asatid dan asatidah serta seluruh anak-anak SMEA 13 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, Anda betul-betul kreatif ya. Pagi-pagi sudah ngajak saya untuk berdiskusi. Ini membuat pusing nih kadang-kadang. Kenapa? Karena pusingnya Pak, ini masalah milenial dan anak-anak remaja zaman sekarang. Tentunya anak-anak zaman sekarang itu berbeda dengan anak-anak zaman saya dulu. Kalau zaman saya dulu istilahnya hampir seperti bolang. Tahu bolang itu anak-anak yang senang bertualang ya, senantiasa hidup di dalam alam luas. Dan sekarang ini zamannya sudah berbeda. Ya, sekarang sudah zaman digital dan mungkin ada jemputan juga era milenial dan yang sebagainya. Anak-anak sekarang bisa melanglang buana cukup dengan dari tempat duduk di hadapannya HP selesai. Dia bisa kemana-mana. Tapi nah, kita sebagai umat Muhammad SAW, kita tentunya tetap mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya terutama kita, karena kita umat beliau. Kalau keadaan zaman ini adalah zaman yang hanya menghiasi ya, ibarat ornamen itu aksesoris saja. Tapi yang jelas kita harus mengikuti apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW juga innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul mengatakan bahwasanya sesungguhnya saya diutus ke dunia ini tidak lain hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi yang utama memang akhlak. Baru kemudian diajak untuk beribadah. Dan kita tentunya generasi muda, apalagi anak-anak Al-Azhar, ini harus paham betul tentang akhlak ataupun adab. Ya. Ini berkaitan erat dengan perilaku manusia itu tersendiri. Jadi kalau dia mempunyai akhlak yang baik, adab yang baik, insya Allah di hadapan manusia dia akan menjadi sesuatu yang baik. Ya kalau dia mempunyai akhlak yang jelek, tutur katanya tidak baik, ya bahasanya kotor, ya sering kalau orang Surabaya itu ngomongnya ya meso ya, sering banyak meso, bahasanya kasar, sama orang tua pakai bahasa Surabayaan, tidak pakai bahasa yang baik, itu menunjukkan bahwasanya dia tidak mempunyai karakter yang baik. Sopan santun itu tetap harus diutamakan. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang tua, sesama kita yang seusia atau dengan orang yang lebih tua lagi atau dengan orang yang di bawah kita, tetap kita mengedepankan akhlak. Jadi ada kebaikan. Kalau kita terhadap yang atas kita harus hormat, pada yang bawah hendaknya kita menyayangi. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu sangat luar biasa. Innaka la'ala khuluqin adim. Sehingga Rasulullah SAW itu di Al-Quran disebutkan sesungguhnya Rasul itu mempunyai akhlak sangat agung. Ya. Nah kita umatnya, pengikut Nabi Muhammad SAW tentunya harus mengikuti beliau. Bagaimana beliau bertutur kata, bagaimana beliau berlaku dengan orang lain, bagaimana dia melakukan ibadah-ibadah atau muamalah bersama orang-orang banyak. Itu yang perlu dilakukan. Oh ya baik. Tapi memang benar ya bahwa ternyata walaupun kita ini hidup di era milenial, kita hanya kayak kenalnya itu HP. Kita bisa melanglang buana dari hanya memegang gadget. Tapi kita juga tetap harus memelihara akhlak yang baik karena itu akan menentukan karakter seseorang ya. Bahwa kalau misalnya akhlaknya baik, pasti karakternya akan dikenal baik.
Jika buruk juga akan dikenal buruk. Nah, kalau sebagai remaja, bagaimana cara agar remaja itu bisa mengatasi dampak negatif dari era globalisasi agar tidak memberi efek terhadap tingkah laku sekaligus akhlak mereka? Ya, baik. Jadi kita di era milenial ini atau era digital ini itu memudahkan kita juga untuk melihat segala sesuatu, untuk meniru segala sesuatu, ya. Apalagi remaja sekarang ini ya cenderungnya ke barat-baratan. Sekarang ini ke arah Asia, ke Korea-Koreaan, ya. Korea, Nah, K-pop. Waduh. jadi itu salah satu ya, jadi salah satu dampak dari kegiatan era digital ini. Dan itu sebetulnya tetap bisa kita filter dengan baik. Orang juga akan kelihatan baik itu di zaman milenial ini ketika dia melakukan chat ataupun membuat tulisan. Dari tulisan itu mengisyaratkan dalam hatinya. Ketika dia menulis kata-kata yang baik, penuh ajakan kebaikan, itu insya Allah orangnya juga akan menunjukkan kebaikan di situ. Walaupun dia belum pernah ketemu dengan orang tersebut. Tapi kalau di situ isinya umpatan, cacian, terus sering menggibah, sering fitnah, sama. Ya, jadi dan itu dampaknya lebih bahaya lagi. Kalau kita mungkin pernah menggibah satu orang, didengarnya hanya satu orang atau dua orang. Kalau kita di media sosial, luar biasa. Yang mendengarkan mungkin bisa jutaan atau bahkan lebih dari puluhan juta. Itu jauh bahaya lagi. Oleh karena itu, filternya tetap kita kembali kepada nilai-nilai agama yang baik. Jadi ketika membaca tulisan di dalam HP ataupun ada orang-orang yang share sesuatu yang kurang baik, kita tidak perlu. Mungkin kalau kita mau memberikan tanggapan, berilah tanggapan tulisan yang baik, yang isinya menasihati, mendoakan itu jauh lebih baik daripada kita memberikan tulisan juga atau mengkontor, tapi kontor kita juga terlalu berlebihan. Ini juga membahayakan. Apalagi yang harus kita hindarkan yaitu ghibah dan fitnah. Jadi kita tetap mengikuti pembelajaran yang diajarkan dalam Islam itu harus senantiasa kita ikuti. Walaupun kita tidak kelihatan, ya, kita melakukan sedikit kesalahan, Allah pasti akan mengetahui. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi walaupun kita di hadapan kita ada gadget atau HP yang kita bisa melihat segala sesuatu isi dunia, tapi kita tetap bahwasanya kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menurunkan makhluknya yang untuk mengawasi kita, yang senantiasa mengawasi kita dan tidak pernah tidur, yaitu malaikat. Ini jadi kita masih punya filter di situ. Insya Allah seperti itu kira-kira. Oh, ya? ya baik. Terima kasih. Jadi ya memang kita itu kalau misalnya di zaman milenial ini di media sosial itu kita harus memfilter based on agama juga ya, Iya, akhlak yang dan mana yang adab. baik dan juga mana yang buruk itu harus bisa kita bedakan agar kelak nanti kita tidak terjerumus. Iya benar. Dan itu ya teman-teman tadi sudah dibilang terutama untuk para cewek-cewek ini yang nanti jadi generasi ibu-ibu, jangan suka gibah ya di Instagram ya. Waduh. Enggak, bercanda. Insya Allah kita akan selalu bisa menjaga akhlak baik kita ya jika kita bertolak kepada ajaran-ajaran agama serta Rasulullah. Nah Pak, kita sekarang juga akan berbicara tentang fase remaja. Kan seperti yang kita tahu kayak kita gini di fase remaja itu emosi kita, kepribadian kita itu suka up and down dan terutama di era globalisasi ini mudah sekali terpengaruh. Nah mungkin Ustadz Hanafi bisa menjelaskan kepada teman-teman nih, kenapa sih kita itu di dalam fase remaja ini wajib untuk menjaga adab dan akhlak? Kenapa sih? Ya baik, memang di fase ini ya biasanya ini terjadi kalau di jenjang pendidikan itu di jenjang pendidikan SMP itu anak-anak udah istilahnya mulai puber ya, dan di situ biasanya anak-anak sedang mencari jati diri. Dan ini adalah permasalahan bagi baik orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Jadi ini tidak bisa lepas ya dalam mensikapi hal demikian ini kita tidak boleh terlalu keras dan juga tidak boleh terlalu lembek. Istilahnya yang sedang-sedang saja ya. Ada lagunya juga tuh ya. Gimana itu Pak? Nggak tahu ya. Kalau Rasul mengatakan khairul umuri awsatuha. Jadi sebaik-baik permasalahan itu yang sedang-sedang.
Jadi kalau anak-anak di dalam masalah ini memang sudah sunatullah, ya akan terjadi seperti itu. Memang ada anak-anak yang tenang ketika masa puber, ya. Yang laki-laki juga tahu sudah tanda-tandanya ya, insya Allah sudah tahu ya. Untuk yang putri dan yang putra. Jadi disitulah anak-anak senantiasa mencari jati diri. Begitu juga yang putri, begitu juga yang putra. Yang putra juga dia mungkin bisa bersikap lebih daripada sebenarnya kebiasaannya. Pernah suatu saat terjadi, saya pernah, ini kisah yang saya alami, waktu itu dapat masukan dari orang tua yang datang pada saya mengenai anaknya. Dia waktu itu anaknya kelas 2 SMP. Jadi anaknya tersebut, dia tidak pulang hampir 1 minggu. Nah, saya bilang, ini mungkin anak ibu sedang mengalami masa puber, dan dia sedang mencari jati diri, dan ini kita tidak perlu tanggapi dengan terlalu keras ketika dia nanti kembali, ataupun kita marahi, ataupun ya sampai diomel dan lain sebagainya, mungkin juga dapat sanksi, ini juga tidak boleh. Jadi nanti perlu kita ajak bicara. Dan nanti insya Allah dia akan kembali setelah itu dia selesai dalam masalah pencarian jati diri. Benar, setelah anak ini kira-kira hampir 7 hari itu nggak pulang, terus dia pulang. Nah setelah pulang, orang tuanya mungkin tadi dapat informasi, jadi tidak boleh marahi dia ataupun membentak-bentak dia sehingga kamu kenapa tidak pulang-pulang, nah gitu. Anaknya padahal sudah dari luar itu mungkin sudah stres, dia mungkin juga sudah kelaparan karena mungkin nggak dapat makan atau dan lain sebagainya, dimarahi lagi mungkin bisa lari lagi, ya. Tapi itu enggak, jangan dilakukan seperti itu. Dia layani dengan baik, sambut dengan baik, insya Allah nanti dia akan berubah. Dan ternyata benar anak tersebut itu tidak pernah keluar lagi setelah dia keluar 7 hari. Jadi dia menjadi anak yang baik, tinggal di rumah terus, ya. Karena apa? Ya ini salah satu bagian yang harus diketahui juga oleh orang tua ketika kita menghadapi anak-anak semacam ini. Jadi kita tidak boleh terlalu orang tua arogan dan dia melumpatkan kekesalannya karena dia tidak pulang anak ini, jangan, ya. Dan alhamdulillah anak yang keluar ini anak laki-laki, bukan putri. Kalau yang putri-putri jangan, saya harapkan anak-anak SMP Al-Azhar ini jangan keluar-keluar ya. Keluar boleh ke rumah saudara, boleh ya. Itu boleh, terus kembali lagi pulang gitu. Ya, jadi kalau yang laki-laki ini pernah kejadian karena dia punya fasilitas, dia punya motor sendiri, di SMP itu punya motor sendiri, dia keluar, ya. Jadi keluar jadi bisa dengan mudah. Dan setelah kembali itu dia bisa kembali dengan baik. Dan dia tidak pernah lagi berbuat kejelekan-kejelekan, bahkan dia menjadi anak yang istilahnya anak rumahan, ya. Ini adalah salah satu dampak. Dan kita juga untuk anak-anak sekalian, saya harapkan kalau kita memang sudah mengetahui hal yang demikian, ya kita salah satunya, mungkin kalau kita dalam kondisi demikian, ini salah satunya orang tua harus tahu, oh bahwasanya anak saya sedang mengalami masalah pubertas, dia masalah untuk mencari jati diri, itu perlu juga diketahui. Begitu juga lingkungan, ya lingkungan itu ya lingkungan di rumah. Jadi lingkungan di rumah ini menentukan juga pendidikan anak. Jadi kalau di rumahnya dia lingkungannya mendukung, jadi insya Allah anak ini juga akan baik. Karena lingkungannya rumahnya baik semua. Tapi kalau lingkungannya nggak mendukung dan banyak hal-hal yang dia bisa manfaatkan untuk berbuat semaunya, yaitu bisa jadi mendukung anak tersebut untuk berbuat seperti itu. Termasuk di lingkungan sekolah, jadi guru, ya ini juga guru-guru, khususnya guru di SMP ini juga harus tahu bagaimana menghadapi anak-anak tersebut. Jadi tidak perlu anak-anak itu anak-anak SMP itu anak-anak yang sudah bisa diajak diskusi, ya diajak bicara, diajak tukar pikiran. Dia sudah tahu yang mana yang jelek, yang baik, dia mana yang berbahaya, yang tidak berbahaya. Itu kita sampaikan, diajak bertukar pikiran. Dan tunjukkan juga kita, kalau kita sebagai pendidik juga itu rasa halim, yang lembut, ya, yang lembut, yang halus terhadap anak-anak tersebut. Jadi kalau anak-anak sudah dia anaknya baik, kok dibentak-bentak, jangan. Itu nanti dia marah, jiwanya sakit, ya nanti malah menimbulkan rasa tidak mau dia sama itu. Tapi tunjukkan baik, masalahnya apa, ingin apa. Terus nanti diajak berdiskusi. Insya Allah anak-anak sedemikian ini akan bisa mengerti dan mudah diajak bicara. Gitu mungkin kira-kira gitu ya. Jadi ternyata kalau dalam fase pencarian jati diri itu justru nggak boleh ya dimarahin sama orang tua. Jangan. Bolehnya jangan. hanya diarahkan. Ya, benar ya Pak? Betul. Jadi jangan kalau dimarahin, emang siapa dia kok dimarah-marahin? Salahnya juga dia apa? Kan dia nggak tahu juga salahnya itu ya. Jadi nggak boleh dimarahin. Karena dia itu kan secara
sunatullah itu akan tumbuh, dan ada yang harus fase itu yang juga harus dilewati. Jadi kita yang mengerti itu harus memberi jalan. Beri jalan, kalau dia pengen diikut aja dikawal. Kalau dia misalnya anaknya waktu itu, misalnya itu dulu salah satunya anaknya senang motor. Jadi kalau dia itu senang trek-trekan, ya mungkin dia aja ketemu dikawal, ya, sehingga nanti mungkin dia kok merasa kok seperti ini dikawal dengan baik. Nah, mungkin dia akan timbul rasa untuk mengalihkan kegiatan tersebut pada kegiatan yang baik. Saya kan gitu. Jadi itu. Oh Ya. iya. Wah. Jadi kuncinya teman-teman jangan lupa untuk selalu berdiskusi kalau ada apa-apa, terbuka juga kepada orang tua karena supaya kita bisa saling memahami Iya, di fase betul. remaja ini. Iya, betul sekali. Nah, kalau dari saya, apa nasihat yang bisa diberikan oleh Ustadz Hanafi kepada para remaja muslim yang ada di luar agar mereka masih bisa paham tentang teknologi, terbuka terhadap dunia luar, tapi mereka tidak mendapatkan dampak negatif yang bisa memberi efek terhadap tingkah Ya. laku dan juga adab mereka. Ya, baik. Jadi yang jelas, pertama, kita tidak mungkin bisa akan menolak kehadiran kondisi alam ataupun zaman. Tapi kita tetap harus bisa menguasai zaman tersebut. Termasuk waktu. Kita jangan sampai diperbudak oleh waktu, tapi waktu yang harus kita atur. Kalau kita tidak mengatur waktu, maka kita sendiri yang akan digilas oleh waktu tersebut, sehingga hal-hal yang baik mungkin harus kita kerjakan tapi kita hilang. Kalau di dalam bahasa kalimat thayyibah itu, di kalimat al-hikmah, al-waktu kasyayf fa illam taqta'u qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Jadi kalau kamu tidak memotongnya, kamu akan terpenggal. Jadi kalau kita tidak mengendalikan waktu, maka kita yang akan dikendalikan waktu. Contoh misalnya kita bangun pagi, kita kan punya sudah waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu sholat. Pagi subuh kita waktu adzan sudah bangun. Kalau perlu sebelum adzan kita sudah bangun. Tapi kita bangunnya anak-anak jam 5. Udah terburu-buru, ini belum sholat subuh, akhir sholat subuh cepat seperti orang burung matu tek. Ya bacaannya juga sholat subuh nggak sampai 2 menit selesai. Udah sholat subuh, sudah. Loh, cepet deh. Nah, tadi bacanya apa juga lupa. Ya, jadi ini salah satu karena kita diperbudak. Terus belum lagi berangkat ke sekolah, buru-buru mau mandi atau mandinya akhirnya mandi bebek ataupun yang cewek nggak sempat lagi langsung jilbabnya pakai, ya mungkin jilbabnya bisa miring. Nah ini salah satu kita tidak boleh kendalikan waktu. Dan ketika kita menghadapi hal yang demikian ini, perlu juga kita tahu, di dalam kegiatan kita ini, ya insya Allah, kalau seperti di era digital ini, semuanya bisa melihat sesuatu walaupun itu yang negatif. Yang baik, yang jelek kita bisa lihat. Yang positif, yang negatif bisa kita lihat. Tahuilah bahwasanya itu semua mungkin bisa terjadi. Jadi termasuk orang tua, kita juga tidak usah terlalu bingung ataupun susah terus nanti anak saya melihat ini gini. Ya, kita sarankan aja, kita beritahu anak-anak bahwasanya nanti dalam hal-hal yang demikian kamu bisa melihat ini yang jelek, ya. Terus kamu juga bisa melihat ini yang baik. Nah, yang jelek itu sebaiknya kita tinggalkan. Ya memang tidak apa-apa. Suatu saat anak-anak itu mempunyai hal yang pernah terjadi yang jelek, sehingga dia nanti tahu, oh ya ini jelek, tidak boleh. Nanti dia bisa, setelah itu dia bisa istighfar, bertobat ketika melakukan kesalahan itu. Tapi jangan sampai terus terulang terus. Jadi setelah itu kita perbaiki. Dan ini adalah perjalanan hidup. Ketika dia mempunyai peristiwa yang jelek, itu dijadikan suatu pengalaman. Dan ibrah itu ada pengalaman atau tamsil. Jadi kita juga punya pengalaman-pengalaman dari para orang yang terdahulu. Ya, kita tahu zamannya Nabi Musa juga ada pengalaman, Nabi Ibrahim juga ada pengalaman, kita bisa melihat orang anak-anaknya yang durhaka terhadap orang tuanya, ada di Nabi Nuh. Istri yang durhaka sama suaminya, ada nggak? Ada. Ya, istri durhaka sama suaminya, banyak itu ya. Ya Nabi Nuh, Nabi Ayub itu juga. Terus ada yang orang tua durhaka sama anaknya, tidak nurut sama anaknya. Ya Pak, bapaknya Nabi Ibrahim. Dia nggak mengikuti anaknya. Dia tetap menyembah berhala, terus anaknya seorang nabi, dia tidak mau mengikuti. Begitu juga yang lain seperti Rasulullah SAW
beliau juga mempunyai paman yang itu dia senantiasa membantu Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam. Tidak ada satu orang pun di kota Mekah pada waktu itu berani menyentuh Rasulullah SAW ataupun menyakiti ketika ada pamannya tersebut. Jadi dakwanya bisa jalan. Tapi ketika pamannya meninggal, itu ya jadi pamannya pun belum sempat mengikuti Islam. Jadi belum sempat bersyahadat di hadapan Rasulullah. Padahal sudah meminta, temanku bersyahadatlah, bersaksilah. Nanti aku akan saksikan di hadapan Allah. Jadi, tapi tidak sempat. Ini ada. Jadi hal-hal yang baik. Yang jelek bisa jadi menjadi baik. Umar bin Khattab, bagaimana dia di zaman jahiliyah? Umar itu mengikuti keadaan waktu zaman jahiliyah, dia mengubur anaknya yang perempuan. Nah, jadi anak-anak perempuan itu, jadi kalau zaman jahiliyah itu ibaratnya tidak ada artinya apa-apa, karena anak perempuan itu tidak dianggap, dia tidak bisa diajak berperang, tidak bisa diajak merampok misalnya apa, yang tidak punya kekuatan. Jadi anak perempuan ini dianggap sesuatu yang kurang bermanfaat. Ini di zaman jahiliyah. Jadi ketika itu Umar membunuh anaknya pun mengubur hidup-hidup, dan setelah itu Umar menjadi seorang yang luar biasa. Bahkan makamnya itu bersamaan dengan Rasulullah. Ada di samping Rasul. Itu orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW. Bahkan orang yang akan membunuh Rasulullah. Tapi akhirnya dia bertobat baik bersama Rasulullah SAW. Begitu juga di dalam kehidupan ini. Nah, kalau anak-anak juga misalnya mengalami hal yang negatif, segeralah ya kembali ke jalan yang benar. Taubat pada Allah. Tidak ada masalah ya dalam kegiatan kita. Tapi kita sudah berusaha berlomba-lomba terus untuk berbuat kebaikan. Jangan kita ingin menjadi orang baik, tapi inginlah berbuat kebaikan terus. Jadi kalau menjadi orang baik, sudah sekarang baik, besok itu nggak baik lagi ya, jangan. Tapi kalau berbuat kebaikan itu terus sampai akhir hayat kita ingin berbuat kebaikan. Kira-kira gitu ya. Jadi selalu akan ada kesempatan ya untuk istilahnya merevisi diri, Ya, untuk betul. merubah hal yang negatif menjadi positif. Menarik ya, Bu ya. Iya, Tertarik benar sekali sih. Iya, tertarik dong. Wah, ya. Ya, dan terima kasih juga atas penjelasannya dari Ustadz Hanafi tadi, teman-teman. Jadi kan akhirnya kita bisa memahami nih pentingnya adab. Pentingnya kenapa kita harus selalu bertolak pada ajaran dari agama Islam. Kita harus terus mengikuti, tetapi kita juga harus bisa menyeimbangkan nih antara akhlak dan juga kepahaman kita akan teknologi. Jadi kan bagus tuh kalau seimbang. Dan juga seperti kita ini di fase remaja, kita juga harus bisa untuk terbuka kepada orang tua. Kita juga harus bisa selalu istilahnya merevisi atau mengubah apapun itu yang dari negatif menjadi positif. Kita bisa selalu ada kesempatan untuk menjadi pribadi yang baik. Baik. Terima kasih juga atas materi dan juga nasihatnya dari Ustadz Hanafi. Kita juga sebagai remaja kan juga bisa menyeimbangkan ya antara perkembangan teknologi dan juga akhlak mulia dan karimah kita. Benar tuh, jadi kan kita juga harus mengingat nih teman-teman bahwa dahulu kala seperti yang sudah dikatakan oleh Ustadz Hanafi ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki akhlak serta akal dari manusia. Jadi kan terbukti ya bahwa dari zaman dahulu pun menurut Allah, di mata agama Islam, kecerdasan saja dan kekuatan itu tidak cukup. Kita juga butuh akhlak yang baik dan juga pribadi yang baik. Betul kan, Bi? Iya, betul banget. Betul apa betul? Salah, betul. Betul dong, gimana sih? Dan sepertinya kita akan punya satu sesi spesial lagi nih. Hah? Bukannya penutupan? Enggak dong, kita masih ada sesi Q&A bersama para audiens. Sabar, yang penasaran sabar. Ini MC-nya belum selesai. Bentar, ada pengumuman nih. Jadi kita pertama-tama akan memberikan kesempatan pada 3 orang tercepat yang raise. Jangan ditulis lewat chat ya, nanti takutnya tenggelam. Jadi langsung raise saja kalau sudah gatel pengen tanya. Nyalakan mic dan sebutkan nama. Dan mereka yang bertanya akan dapat apa, Bi? Dapat doa dan pahala. Waduh. Bukan itu doang dong, dapat voucher. Dapat voucher dari sekolah. Iya. Sebesar 10 juta rupiah. Jadi jangan lupa buat nanya nih. Bercanda doang nih. Tapi cukup besar loh. Jadi mungkin kalian yang penasaran bisa langsung bertanya. Bentar. BTW yang MC juga dapat voucher nggak nih? Bu Sinta dapat nggak, Bu? Wah, harusnya dapat dong.
Iya, tapi kita prioritaskan saja dulu ini para audiens sudah penasaran. Oke. Silakan yang mau bertanya akan langsung dijawab oleh Ustadz Hanafi nih. Oke, Oke, kita ada Arya Satya dari kelas 7A. silakan. Itu kalau misalkan kan kita di agama Islam itu kan kita suruh berbuat dengan ajaran Rasulullah begitu ya. Itu kalau misalkan itu kan kita kan juga maaf nih kalau misalkan kita kan mungkin bisa saja mungkin kayak ada yang apa ya kayak nggak sesuai, maksudnya itu kan karena hati nurani gitu kan. Itu kalau misalkan kita hanya untuk hati nurani saja terus kita nggak tahu maksudnya tata kelakuan yang diajarkan oleh Rasulullah itu bagaimana gitu. Maksudnya dari hati nurani, murni kita, maksudnya kayak kita kan juga punya hati murni kan. Terus kita harus menyeimbangkan dengan tata kelakuan yang diajarkan Rasulullah itu bagaimana? Maksudnya kita bisa kayak menyeimbangkan antara ingin hati nurani kita dengan apa yang diajarkan dengan Rasulullah SAW. Baik, silakan Ustadz. Sudah tersampaikan Baik, tadi kan ya? ya, baik. Pertanyaan sungguh baik. Itu bagaimana hati kita, apakah sudah selaras atau sudah chemistry dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Memang di dalam Islam itu ada sesuatu yang tidak pernah akan hilang dari tubuh manusia itu, yaitu qalb, itu hati. Di mana setiap orang itu pasti dia akan hatinya akan berbicara tentang kebenaran dan kebaikan di hati kecilnya. Terus kenapa terus ada orang yang bisa berbuat jahat ataupun ya berbuat di luar ketentuan kodrat manusia? Itu karena yang pertama dia terbawa oleh hawa nafsu. Salah satu memang di antara di dalam jiwa kita, di dalam diri kita itu ada yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu tersebut itu bisa menutupi kebenaran tersebut. Seberapa besar hawa nafsu tersebut itu tergantung dari bagaimana ketika orang itu dia senantiasa mengasah hatinya. Jadi oleh karena itu kalau kita senantiasa berbuat kebaikan, terus begitu kita berbuat kejelekan sekali saja, kita sudah tidak nyaman. Kenapa? Kita sudah terbiasa buat baik, terus berbuat baik. Jadi ketika dia berbuat jelek sedikit, dia menyakiti temannya, menghibah temannya, dia sudah tidak nyaman. Karena dia sudah terbiasa tidak berbuat baik. Begitu juga sebaliknya, ketika dia berbuat kejahatan terus, senangnya sudah terbiasa ngomeli orang, ya menjarakan orang, fitnah orang, terus iri dengkinya juga ada di dalam hatinya, dan itu senantiasa dipelihara, dia tidak mau menghilangkan, ya itu nanti akan terjadi seperti itu. Ketika dia berbuat jelek, berbuat baik aja, dia sudah nggak nyaman, ya memang dia pengennya jelek terus. Nah ini harus di-manage ataupun diatur oleh orang itu sendiri. Yang pertama mengatur hati. Jadi hati itu ada penyakitnya. Ya, yang pertama penyakit hati itu adalah iri, dengki, hasad. Ya, itu juga harus dihindari. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyakum wal hasad, fa innal hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba." Jadi jauhilah kamu tentang hasad ini. Karena hasud atau hasad ini, iri dengki ini bisa memakan kebaikan, sebagaimana bara api yang kecil itu makan kayu bakar yang bertumbuk. Jadi kalau ada bara api yang kecil itu dia terus akan bisa nyala terus, apalagi kena hembusan angin. Apalagi iri dengki, sifat iri dengki tadi, hasad, benci, itu dimasuki juga dengan setan. Hembusannya setan. Oh iya, temanmu itu begini, dia senantiasa mesti membenci kamu, dia juga ngomongin kamu. Nah ini semakin terus bergelora benciannya, dan disitulah orang itu akan terus berbuat kejahatan. Dan lebih parahnya lagi, kalau dia misalnya telah berbuat itu, setelah dia tanya dia, kenapa berbuat demikian? Ya, baik enggak ini? Enggak. Pasti hati kecilnya dia akan tetap bicara tentang kebenaran dan kebaikan. Enggak mungkin. Karena sesungguhnya Allah itu menciptakan kita semuanya itu di dalam kondisi baik. Tinggal kita diturunkan ke dunia ini, memang
Salah satu dilengkapi kita itu kebaikan tadi, yang dua hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ingin menang, hawa nafsu ingin memiliki, rakus, serakah, tamak, ya, terus iri dengki. Ini semua penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Itu kalau dia menguasai hatinya tersebut, maka itu akan menjadi penyakit. Dan penyakit ini tidak ada dokternya, ya, tidak ada dokternya. Kalau dia semakin dia hatinya sakit gitu, dia dinasihati juga tidak bisa, ya terus akan menjadi penyakit dalam hatinya. Kalau dia bisa mengobati ya dirinya sendiri. Iya, ngapain dia teman-teman bicarakan itu, lebih baik saya menyingkir. Dia bicarakan kejelekan, oh, enggak apa-apa, dia dapat kebahagiaan, kita bersyukur, alhamdulillah teman kita senang. Oh, teman kita nggak punya, kita bantu. Itu kita melatih diri kita untuk baik. Hati kita ini tazkiyatun nufus, jadi memberikan pembersihan dalam hati. Dan ini kalau dia sudah bicara demikian, maka insya Allah akhlak-akhlak yang baik akan tumbuh. Karena sifat kebaikan itu dari hati yang baik tadi akan tercermin bisa keluar. Kalau orang itu hatinya jelek, itu pasti juga akan tercermin dari di luarnya kelihatan. Orangnya itu suka iri dengki, itu wajahnya juga nggak cerah gitu ya. Semua orang kalau dia temannya ini, wah sudah murem aja. Begitu juga orang-orang yang hatinya bersih, insya Allah dia akan senang berkumpul dengan orang-orang yang hatinya bersih juga. Kalau orang-orang yang hatinya kotor itu, yang sering ya sering rasani, terus dia bicara tentang keduniaan aja ini itu dan lain sebagainya, itu juga senangnya kumpulnya dengan gitu-gitu. Dia ketika orang yang jelek, hatinya jelek ini kumpul dengan orang baik itu mesti nggak nyambung, dia nggak senang. Akhirnya lama-lama lepas. Tapi kalau yang hatinya baik-baik itu maka akan ketemu. Oleh karena itu salah satunya juga kita kalau mencari teman, carilah teman yang baik. Wong kang soleh kumpul lono, jadi orang-orang yang baik itu jadi teman. Jadi jangan mencari teman-teman itu orang yang tidak baik. Apalagi kalau sudah hatinya jelek. Jadi jangan kita kotori hati kita itu dengan hal-hal yang jelek. Apalagi bersifat memusuhi teman, ya, musuh orang lain, menyakiti orang, apalagi sampai berbuat dolim. Jangan sampai itu terhadap orang lain, karena kedoliman itu juga bisa membuat orang itu marah, dan ketika dia berdoa, maka doa itu tidak ada hijab antara orang yang terdolimi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, insya Allah dari hati yang baik kita akan bisa selaras dengan menjalankan adab-adab yang baik, karena kita mudah dikontrol, mudah dikendalikan, dan dinasihati juga itu dengan mudah. Saya kira itu. Ya. Sudah terjawab ya pertanyaannya tadi, Arya Satya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih untuk Arya Satya. Ya. Langsung saja kita lanjut. Kayaknya kita ambil dua lagi ya, dan di sini pas sudah ada dua ini. Ada Kak Azmi, silakan Kak. Ya, terima kasih Ambo dan Ibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Asmi bertanya. Mohon maaf, Ustaz Nafi. Tadi Ustadz sampaikan bila harus filter melihat ke gaya Korean atau gaya orang Barat. Yang menjadi pertanyaan, filter yang bagaimanakah menjauhikah? Karena mereka memiliki lambang yang kontradiksi dengan adab Islam. Dan alhamdulillah juga di SMP 13 kita kelas 9 ada pelajaran ICT tentang makna lambang-lambang itu. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan sangat luar biasa dan baik sekali, yaitu berkaitan dengan kondisi lambang ataupun kita menyerupai orang-orang yang di luar muslim. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang insya Allah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari golongan itu. Nah, ini perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu, dan kejadian juga sampai sekarang juga terjadi. Jadi kebanyakan kita umat Islam itu kurang yakin dengan diri kita sendiri. Padahal kita harus meyakinkan diri kita bahwasanya kita walaupun seperti ini, kita itu sudah mendunia.
Karena Rasul sendiri diutus itu untuk rahmatan lil alamin, ya. Jadi tidak ada seorang Rasul pun yang diutus ke muka bumi ini untuk seluruh alam kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kita, panutan kita, bimbingan kita, yang kita jadikan suri tauladan, yaitu Rasulullah. Dan Rasul ini sudah bicara secara mendunia. Jadi bukan untuk suatu kaum atau golongan ataupun negara, tidak. Tapi untuk semua. Kita mempunyai figur yang sangat luar biasa. Dan itu sebetulnya harus dijadikan, dihujamkan dalam diri generasi muda sekarang ini. Jadi kita betul-betul harus menjadi generasi muslim yang tangguh, yang tidak lekang karena matahari, dan tidak juga lapuk karena hujan. Tetap menjadi seorang muslim. Kita memang pemimpin umat, khalifah kita di dunia ini. Kita khalifah. Karena memang ini, kenapa khalifah? Ya dunia ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh alam jagat raya ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang menguasai ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai bakteri yang ada kemarin di 2 tahun yang terakhir ini, yaitu namanya COVID, itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah menghendaki itu semua berhenti, berhenti semua. Kalau Allah menghendaki itu berjalan, berjalan semua. Dan Allah menghendaki hancur, hancur semua. Dan kita, Allah menurunkan utusannya, yaitu Muhammad SAW ke dunia ini untuk membimbing manusia, mengelola dunia ini dengan baik, untuk kesejahteraan alam, untuk kesejahteraan umat manusia, tidak boleh merusaknya. Tapi ketika orang itu merusaknya, maka pasti akan terjadi sesuatu bencana. Karena itu kita umat Muhammad, kita mengikuti. Dan kita sangat bangga menjadi umat Muhammad SAW, karena kita umat yang diutus untuk khalifah di muka bumi ini. Jadi kalau kita menjadi seorang pemimpin, harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Memberi dampak yang baik. Jadi jangan sampai mentang-mentang jadi pemimpin, terus dia membuat dirinya nyaman, dia minta dihormati, dia minta dimuliakan di antara orang-orang lain. Ini tidak, bukan begitu. Rasulullah SAW tidak mencontohkan demikian. Bahkan Rasulullah SAW ketika Fathul Mekah, apa yang terjadi? Itu pasukan Rasulullah SAW dengan jumlah ribuan orang, jumlah ribuan pasukan, yang itu juga terdiri dari masyarakat biasa. Bahkan di Mekah itu orang-orang yang berada di kota Mekah bertanya-tanya, mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Di mana? Jadi ternyata Rasulullah SAW tidak ada bedanya dengan para sahabat-sahabatnya lain. Tidak pakaiannya tidak jauh lebih baik, ontanya juga tidak dihias dengan baik, tidak. Tapi Rasulullah sama. Jadi sehingga tidak akan tampak. Ya, pemimpin Rasulullah SAW, utusan Allah dan pemimpin pada waktu itu, selek para negara. Begitu juga diikuti oleh sahabat-sahabat beliau. Umar bin Khattab, salah satu contoh. Dia pernah didatangi oleh seseorang yang waktu itu datang ke kota Madinah. Dia menanya, dia bertemu Umar pada waktu, wahai Bapak, saya tolong ditunjukkan di mana rumah Amirul Mukminin. Pada waktu itu Umar menjadi kepala negara. Padahal yang di hadapan beliau itu adalah Umar bin Khattab yang dicari. Oh ya, baik, silakan diantar ke rumahnya. Padahal diantar oleh beliau sendiri. Sehingga sampai di rumah, Umar masuk, dan setelah itu beliau keluar lagi. Ternyata orang itu terkejut, ternyata yang di hadapan dia tadi ditanya itu adalah Amirul Mukminin. Jadi inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memuliakan orang lain, dengan cara memberi kebaikan-kebaikan pada orang lain, dan tidak menonjolkan diri sendiri atau minta dirinya diagungkan, dimuliakan, diberi tempat tersendiri yang privat atau sebagai seorang pemimpin. Tidak. Ini bukan ajaran Rasulullah SAW. Dan beginilah sebabnya harusnya kita juga harus bangga dengan nilai kita, yaitu Islam. Jangan sampai kita memakai label-label yang lain. Ya. Apalagi kalau di sekarang ini banyak ya label-label yang di luar Islam itu, sehingga diikuti oleh kaum remaja sekarang. Ya, ada kalau dia pakai baju ada gambarnya tengkorak juga, mungkin misalnya itu. Kenapa tengkorak? Ya karena kelompoknya geng-geng gitu ya. Terus ada gambarnya juga orang yang gondrong gitu ya. Atau pakai pakaian juga gitu. Di dalam Islam
sudah diajarkan. Ya bagaimana kita berpakaian. Seorang laki-laki juga gitu. Pakaiannya bagaimana? Ya pakai yang menutup aurat. Juga tidak boleh terlalu rapat. Orang laki-laki itu juga pakai pakaian ngapret sekali ya. Apa bahasa Arabnya apa ngapret? Ya pakaian terlalu ketat. Ya enggak boleh. Itu juga enggak boleh. Itu bukan simbol orang muslim. Ya mengikuti orang-orang barat ataupun orang-orang ya apa atau orang ya, pakai celana sampai itu ini celana bisa keluar enggak dari kakinya tuh sampai antara celana sama tulangnya itu sudah hampir sama ya. Ini tidak bisa dibedakan. Ini keluarnya gimana, masuknya bagaimana celana. Itu tidak boleh. Walaupun dia orang laki-laki. Karena batasan apa aurat laki-laki juga ada. Dan bagaimana memakai pakaian orang laki-laki bagaimana. Nah, ini contoh pakaian yang bagus orang muslim, menunjukkan muslim yang baik. Sudah memakai peci dan apa bajunya juga luar biasa, baju putih di hari Jumat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini ya kita tunjukkan bahwasanya kita muslim. Begitu juga yang putri-putri, jangan sampai juga nanti pakai baju jilbab tapi pokoknya tahu gini nanti. Nah, itu enggak. Jadi harus jangan sampai kelihatan bentuk tubuhnya. Ya, itu bagian dari ajaran Islam dan itu bagian dari adab juga. Dan ketika kita sebagai seseorang muslim dia keluar seperti itu, jangan sampai juga kita ketika orang itu berbuat dosa, bisa dia dosanya untuk dirinya sendiri. Itu insya Allah dia akan mudah dengan langsung bertobat pada Allah dan mohon ampun, insya Allah Allah akan mengampuni. Tapi kalau dosa itu dia sebabkan dan menyebar kepada orang lain, maka orang lain dapat dosanya karena dirinya tadi. Itu jauh lebih berbahaya. Terakhir banyak sekali yang dapat dosa dari orang tersebut. Oleh karena itu, jauhi dengan hal yang demikian. Tasabuh. Tasabuh itu menyerupai. Jadi jangan sampai kita menyerupai orang-orang yang bukan golongan kita. Jadi bukan muslim. Jangan. Kita punya jati sendiri. Tunjukkan bahwasanya kita orang muslim. Pakai sarung? Iya, nggak apa-apa pakai sarung. Pakai jubah? Boleh. Pakai celana juga seperti ini? Boleh. Menutupi aurat. Itu yang bagus. Ya tunjukkan kita juga orang muslim. Pakai pakaiannya juga yang baik. Jangan nanti pakai baju, taunya kancingnya dibuka sampai ke bawah gini. Anak laki-laki juga itu tidak boleh. Ya itu namanya tidak ada kurang dalam adab. Jadi ini bagian dari yang harus kita pelajari dari nilai-nilai Islam. Bahkan Islam itu sangat luar biasa. Urusan masuk kamar mandi aja diatur. Di mana ada ajaran yang sampai gitu. Kita masuk kamar mandi, disunahkan kaki kiri dulu. Keluarnya kaki kanan. Kita mau tidur, disunahkan untuk berdoa dulu. Tidurnya juga tidak sembarangan. Jangan terus tangannya dilentangkan gini, kakinya ke atas. Nah, itu bukan ajaran Islam ya. Ajaran Islam itu tidurnya menghadap ke kanan. Ya, tidur kanan. Itu sesuai tuntunan. Dan ternyata itu sangat bermanfaat sekali dalam ilmu kesehatan. Ya, jadi ke kanan. Minum juga dia diatur. Tidak boleh minum dengan berdiri. Ya, makan dengan berdiri. Nah, kalau dia menunjukkan seperti itu berarti mengikuti al-barat standing party itu tidak ada. Dalam Islam tidak ada anjuran seperti itu. Ajaran seperti itu tidak ada. Yang ada kita makan, minum dengan duduk. Tidak boleh berdiri. Ya, terus kecuali kita boleh berdiri minum yaitu air zam-zam. Hanya kita minum air zam-zam dibolehkan kita minum dengan berdiri. Itu yang lainnya tidak boleh. Nah, inilah salah satu bagus sekali dari pertanyaan tersebut sehingga kita jangan terlalu terbawa-bawa dengan kondisi lingkungan kita atau zaman. Kita harus tetap punya jati diri kita walaupun kita tidak, tapi tetap kita jangan sampai juga ketinggalan dengan kondisi yang sekarang. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Hanafi. Ya. Dan kita akan ke penanya terakhir kita ya, karena mungkin juga keterbatasan waktu. Jadi silakan kamu aja deh yang milih. Nah, sudah ada Kak Love. Kepada Kak Love, kami silakan. Terima kasih Jibril. Pak, mohon maaf mau bertanya. Cara menstabilkan emosi untuk remaja menurut agama Islam bagaimana? Cara menstabilkan apa? Cara menstabilkan emosi bagi remaja dalam agama Islam. Baik. Siapa tadi? Lovely. Ya. Lovely ya. Baik sekali ya Allah, ini sudah masuk ranah psikologi ya. Jadi emosi ini adalah memang
baik sekali dalam pertanyaan ini. Jadi bukan hanya untuk para remaja ya, ini berkaitan pada seluruhnya, baik itu dari anak-anak sampai orang yang remaja, dewasa sampai orang tua. Jadi itu menyangkut emosi. Di dalam Islam memang ini emosi adalah salah satu yang senantiasa dijaga. Jadi kalau ada dari hadis itu, laisa syadidu bisur'ati walakinna syadid alatamna'u indal godobi. Bukanlah orang yang hebat itu, orang yang kuat itu yang karena marahnya tadi. Tapi orang yang kuat itu, yang hebat, yang perkasa itu ketika dia bisa menahan amarahnya ketika dia marah. Nah ini kan susah ya. Jadi kalau kita nanti dalam kegiatan sesuatu itu misalnya kita marah ya. Jadi ini marah itu sudah biasa. Marah itu memang bawaan ya, jadi bawaan. Jadi ada orang juga tidak bisa marah. Jadi dia tetap diam. Tapi kebanyakan mayoritas ketika orang itu emosinya itu terpancing ketika sesuatu menyakiti dia atau sesuatu melanggar kehormatannya. Ini akan terjadi orang itu emosi. Dan di dalam Islam diajarkan bagaimana mengendalikan marah kita itu atau emosi kita. Ya, emosi itu baik emosi secara pribadi atau emosi yang bisa tersulut karena lingkungan kita. Kalau posisi kita dalam kondisi marah, ketika berdiri, maka duduklah. Ya, duduk. Ketika duduk kita masih marah, maka berbaringlah. Ya. Itu pernah di dalam riwayat ada Abu Dzar, ya. Abu Dzar itu didatangi oleh sekelompok orang, rombongan. Terus dari kelompok itu dia bicara-bicara sama temannya itu. Siapa yang bisa memukul Abu Dzar itu? Kan Abu Dzar waktu itu sedang mengairi ladangnya di rumahnya, dekat rumahnya. Maka pada waktu itu Abu Dzar dipukul, ya. Abu Dzar dipukul ketika berdiri, maka dia langsung duduk, ya. Setelah duduk, dia langsung tidur, ya, berbaring. Maka orang-orang pada waktu itu dia bertanya kepada dia, ya Abu Dzar, apa yang kau lakukan ketika kami pukul, engkau duduk? Terus begitu setelah duduk, engkau berbaring. Abu Dzar mengatakan, ya, saya ketika Anda pukul, saya sedang emosi, marah. Saya duduk. Duduk tadi juga udah tidak menyelesaikan masalah. Dia akhirnya terbentang. Nah, tidur terlentang. Dan setelah itu dia baru merasakan kenyamanan. Dia tidak marah. Nah, ini salah satu metode. Ya. Jadi metode ini perlu kita lakukan juga dalam mengendalikan marah kita. Termasuk ketika juga kita marah. Jadi dalam marah lagi, ketika marah itu ada satu yang akan mengompori kita, yaitu setan. Ya. Maka ketika kita dalam kondisi marah, lakukanlah wudhu. Karena setan itu terbuatnya dari api. Ya, kalau manusia terbuat dari tanah, setan itu dari api. Makanya dia juga tidak mau bersujud pada Adam karena dia merasa lebih baik. Nah, api itu akan padam dengan air. Nah, salah satunya juga bisa kita lakukan dengan berwudu. Nah, emosi, memang kita, ya kalau dia tidak punya emosi, itu juga nanti tidak punya greget. Dia tidak punya greget untuk maju, untuk berkembang, untuk mengadakan inovasi, itu tidak maju. Atau kalau tidak punya emosi juga tidak punya stabilitas atau menjaga stabilitas itu karena tidak punya emosi. Jadi emosi ini perlu kita jaga. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, wa'afi anin nas. Jadi kita memaafkan manusia. Kalau kita misalnya disakiti, kita punya jiwa pemaaf yang tinggi. Nah itu salah satunya. Ya mungkin kalau anak-anak sekarang di SMP ini, tentunya jiwanya ini sekarang sedang bergejolak. Banyak yang bergejolak karena disinilah timbulnya kegiatan anak untuk mencari jati dirinya. Dan disitulah kita juga bisa mulai memaafkan. Maafkan siapa? Pertama, lingkungan terdekat. Siapa? Keluarga. Ya, mungkin kita mau begini, orang tuanya melarang, gini nggak boleh. Terus mungkin juga kita sampai akhirnya karena orang tua mungkin juga emosi, akan terjadi kata-kata yang agak kasar. Nah kita juga bisa memaafkan. Itu harus dimulai dilatih.
Kalau kita tidak pernah melatih, tidak pernah mengasah, itu kita juga tidak pernah akan mendapatkan kebaikan setelahnya. Tapi kalau kita pernah melatih, oh ya kita harus sabar. Terutama lingkungan terdekat, adik kita, kakak kita, ya keluarga kita, tetangga. Kalau kita di sekolahan, ya teman-teman kita, terhadap guru kita, ini sudah kita latih, kita bersabar. Bersabar, melatih memaafkan, ya itu salah satu contoh. Jadi kalau kita bersabar itu ada 3 juga. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita harus sabar. Kita harus sholat 5 waktu, tepat waktu. Iya. Nanti kita ada waktunya, nggak usah sholat selama-lamanya. Ya itu nanti ada waktunya. Terus kita sabar menjalankan perintah Allah, puasa. Kita puasa mungkin mulai dari imsak sampai waktu maghrib. Itu setelah itu kita akan mendapatkan kenikmatan. Nah ini harus kita latih, kesabaran itu. Sabar yang kedua, kita dalam menjauhi larangan Allah. Ya, di dalam Islam ada larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan. Nah, itu harus kita jauhi. Ya harus sabar. Sekarang aja kan tidak boleh. Wah, ya. Orang laki-laki sama perempuan tidak boleh dulu pacaran. Nanti sudah nikah, mereka dihalalkan. Ada waktunya. Sabar dulu, ya, sabar. Waktu sekarang kita sekolah menuntut ilmu, terus kejar ilmu sampai kita dapat kebaikan, maka kita sebarkan lagi. Sabar dalam menuntut ilmu, ya. Wa man lam yaduk dulla ta'lumi sa'atan tajarru'a dulla sa'at. Jadi barang siapa yang tidak pernah mendapatkan kesusahan dalam menuntut ilmu, dia tidak akan mendapatkan selamanya. Jadi kalau sudah menuntut ilmu susah di SMP selesai, tidak mendapatkan nilai baik. Tapi kita merasakan nikmat, waduh, iya kemarin ujian begitu berat, ya. Setelah itu mendapatkan nikmat. SMA juga gitu. Berikutnya sampai perguruan tinggi, kita lakukan dengan baik. Itu sabar. Ya, dengan kesabaran kita menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa musibahnya? Kalau di anak-anak mungkin sakit, ya mungkin orang tua juga dalam kondisi tidak berkurang, terus kita tidak punya uang jajan dan sebagainya atau kurang dan sebagainya, itu kita harus sabar. Ada musibah, kita ini diuji, dicoba, baik. Orang kalau dia bisa sodako, dia kaya, itu biasa. Tapi anak-anak juga sudah melatih sodako, walaupun misalnya uangnya cuma 10.000, dia tetap mau sodako 5.000, dia hanya membelanjakan 5.000 lagi. Itu namanya luar biasa. Jadi kalau kita punya uang sedikit, tapi kita masih mau berbagi, itu yang namanya luar biasa. Kalau kita punya harta banyak, terus kita bersodako, itu biasa. Tapi kalau sudah kita dicoba dengan kurangan harta, tapi tetap kita beristiqomah untuk bersodako, berbuat kebaikan, itu yang namanya luar biasa. Jadi emosi tadi harus dikendalikan dengan sabar dan senantiasa mau memaafkan orang lain. Begitu. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Hanafi sudah mau hadir hari ini sebagai tamu spesial kita, dan juga terima kasih kepada para penanya. Selamat, kalian sudah mendapatkan reward vouchernya. Dan juga mungkin bagi yang masih penasaran nggak apa-apa, nanti mungkin bisa WA atau research sendiri mungkin. Karena memang di dalam Islam kita diharuskan untuk selalu haus akan ilmu. Iya, wah nggak kerasa ya, kita udah berada di penghujung acara. Nah, iya. Kayaknya kelupaan sesuatu deh. Ya, seperti biasa ritual penutupan ala Mr. Ambo dan Mr. Jibril. Mr. Jibril. Sebentar. Teman-teman ada yang bisa nebak nggak kita mau ngapain? Coba dulu dong, sebelum penutupan ada satu yang ketinggalan. Betul, kita mau nyanyi. Enggak, suaranya nggak enak. Mohon maaf, suaranya nggak enak. Oh iya. Nanti fals semua. Oke, seperti biasa kita mau pantun ya. Oke. Oh iya, nanti semuanya berpura-pura jadi aktor bayaran ya. Jadi nanti bilang cakep buat cakep, kita. Biar semangat gitu ya. Oke. Cakep. Makan nasi. Cakep. Supaya berenergi. Cakep. Terima kasih telah berpartisipasi. Cakep. Sampai jumpa di episode berikutnya. Baik, saya Sultan Fahmu Albana dan saya Jibril Atta Maulana pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam tercinta kita. wabarakatuh. Sarang ya.
Aduh, aduh kalau dibilang MC tercinta jadi GR ya. Jangan baper, jangan baper. Saya jadi GR ya, dibilang MC tercinta gitu. Oke. Tadi Masya Allah sekali ya, seru banget sharing-sharing kali ini bersama narasumber ini. Kita juga dapat banyak ilmu dengan tema adab dalam menyongsong era milenial. Tapi sayang sekali karena kita terbatas dengan waktu, jadi kita juga tidak bisa berlama-lama. Tapi bukan berarti keseruan kita tuh berhenti di hari Jumat yang berkah ini aja nih. Karena di minggu depan kita akan udah dinotis nih sama MC di hari Kamis kemarin nih. Ada yang perhatiin nggak? Ini moderator ada yang tahu nggak nih? Atau teman-teman ada yang tahu nggak nih? Ya, di minggu depan kita akan libur sekolah dari tanggal 20 sampai tanggal 31. Nih pasti udah pada nggak sabar semua. Wah. Oke, yang mau keluar kota tetap jaga protokol. Yang mau keluar kota tetap jaga protokol kesehatan dan semoga selalu terjaga. Dan yang di rumah aja tetap semangat, tetap produktif juga dan selalu jaga kesehatan juga tentunya. Oke. Ada lagi nih. Kita akan ada kegiatan seru di bulan Januari. Ada yang tahu nggak? Kita bakal ngapain nih? Ada 2 nih kegiatannya. Nggak ada yang tahu? Mohon maaf, saya kurang tahu. Oke. Jujur sekali. Di bulan Januari kita akan ada class meeting dan juga SLC. Di mana SLC kita pada bulan Januari akan diadakan tanggal 5 sampai 14 Januari. Yang pasti tidak akan kalah serunya nih dengan kegiatan podcast kita yang udah berjalan selama 2 hari ini. Oke, jadi kalian tetap stay tune aja ya. Kita bakal senang-senang lagi kok setelah libur panjang itu. Kita nggak bakal pusing-pusing dulu gitu. Nah, karena kita udah sampai di ujung acara juga, jadi let's close our agenda today. But before we close our agenda today, karena tadi moderatornya udah pantun ini, MC-nya kan nggak mau kalah gitu ya. Jadi MC ini punya daya saing juga tinggi gitu. Nah, jadi mohon aktor bayarannya nih tolong bantu bilang cakep juga ya, biar nggak sepi-sepi sekali Zoom-nya ini. Belum. Oke, kita mulai ya. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng sama Ibu Asih. Cakep. Cukup sekian acara hari ini. Cakep. Cakep cuy. Saya ucapkan banyak terima kasih. Cakep. Sama-sama. Terima kasih banyak. Banyak terima kasih Oke. juga. Saya selaku MC pamit undur diri dan untuk menutup kegiatan kita pada Jumat berkah hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis serta salam secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur semuanya. Terima kasih. Good job. Stay di Zoom meeting ini. Anak kelas 9 silakan bisa stay di sini. Terima kasih atas pendampingannya. Assalamualaikum. Checking, suara saya masuk. Masuk Pak Malik, masuk. Baik. Silakan anak-anak kelas 9 bisa stay di Zoom meeting ini karena hari ini atau setelah ini akan kita informasikan materi-materi yang akan kalian dapatkan nanti ketika setelah liburan. Setelah liburan kegiatan dan agenda kita yaitu ujian praktek. Monggo silakan anak-anak kelas 9 bisa stay di sini dulu untuk mendengarkan pemaparan dari Bapak Ibu Guru pengampu ujian praktek. Seperti itu. Sudah lengkap Bapak Ibu Guru? Murid-murid kelas 9?
Mungkin yang tidak kelas 9 bisa ditaruh di waiting room dulu. Yang bukan kelas 9 silakan ditaruh di waiting room dulu. Khusus kelas 9 silakan stay di sini dulu karena setelah ini akan kita informasikan materi yang akan kalian atau harus kalian kerjakan di ujian praktek nanti. Sudah? Bu Rania? Sudah di... ya, masih diproses sama Bu Rania. Bapak Ibu guru dari Mapel Akuba lengkap nggih?